selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Heri Saputra, mahasiswa aktif Magister Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memberikan sedikit penjelasan, respon ataupun semacam pengutaran paham dari apa yang sudah saya dapati, saya pelajari dari dosen pengampu saya, yaitu Prof. Wahyu Tama PhD, khususnya mata kuliah komunikasi politik di era digital, yang mana ini sebagai salah satu syarat penugasan ujian tengah semester di kampus Universitas Paramadina. Pembahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, bagaimana analisa terkait agenda setting, framing dan juga framing. Yang kedua itu analisa peranan penting dalam peranan penting opinion leader juga karakter dengan menggunakan perspektif two-step flow of communication. Dan yang ketiga yaitu evaluasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini, sampai dengan bagaimana peranan media tersebut dalam mendukung pelaksanaan demokrasi tersebut. Dengan tema berita politik yang saya ambil yaitu memanasnya hubungan politik antara Partai Demokrat dan juga Nasdem terkait penunjukan Caimin sebagai Wapres Anies oleh Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Berita ini sempat hangat diperbincangkan beberapa pekan yang lalu ya. Jadi saya mengambil berita ini karena sangat tertarik seperti itu. Jadi saya untuk mempersingkat video ini juga agar tidak terlalu lama dan membosankan, saya langsung saja mencoba menganalisa terkait agenda setting, framing dan framing terkait judul berita yang saya ambil gitu. Jadi untuk berita yang saya ambil, saya mengambil dari dua sumber media pemberitaan. Yang pertama itu Antara News, itu publish sekitar 4 September 2003 dengan judul "Tak ada pengkhianat dalam deklarasi Anies Caimin". Lalu yang kedua itu dari CNBC Indonesia, maksud saya, itu publish sekitar 9 September 2023 dengan judul "Kronologi Anies Hianati Demokrat Demi Pinang Caimin". Yang pertama, agenda setting, sedikit penjelasannya, yaitu proses di mana media memilih topik tertentu untuk menjadi fokus dalam perhatian masyarakat. Menurut saya dalam konteks ini, kedua berita atau media tersebut itu menyoroti memanasnya hubungan antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem akibat penunjukan Caimin sebagai calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Tentunya oleh Surya Paloh yang notabene itu ketua umum dari Partai Nasdem. Dengan membuat berita ini sebagai judul utama, menurut saya media dapat mempengaruhi masyarakat agar menganggap isu ini adalah isu-isu yang penting dan relevan dalam pemberitaan politik beberapa pekan yang lalu tentunya. Agenda setting ini menciptakan kesan bahwa penunjukan Caimin itu adalah berita yang sangat penting di tahun-tahun politik menjelang pemilu seperti saat ini masih ya, yang sebentar lagi akan dilaksanakan di tahun 2024. Yang kedua, analisis dari sisi framing.
Jadi kalau penjelasan singkatnya menurut saya framing itu adalah cara media mengemas berita untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Dalam kedua judul dari dua sumber media yang berbeda, terlihat jelas keduanya menggunakan framing yang berbeda untuk menggambarkan situasi penunjukan Caimin sebagai cawapres. Yang pertama itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu framing positif dan yang kedua yaitu framing negatif. Framing positif ini dilakukan oleh media yaitu Antara News. Ya, ini dari kutipan ucapan Pak Ahmad Saroni selaku Bendahara Umum DPP Partai Nasdem. Izin saya coba bacakan supaya tidak salah, saya buka dulu sebentar. Oke. Jadi Pak Ahmad Saroni mengklaim di sini beritanya mengatakan tidak ada pengkhianatan dalam deklarasi Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Karena itu adalah hasil dari lobby politik. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada pengkhianat. Kan normal lah politik, berbeda pandangan, berbeda lobby, berproses, itu kan berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti. Jadi semua itu masih dinamis. Nah, seperti itu. Lalu Ahmad Saroni juga mengatakan bahwa dalam area lobby politik semuanya bisa terjadi, tetapi dia menyayangkan narasi yang diungkapkan Partai Demokrat terkait deklarasi tersebut. Dan juga yang terakhir itu Pak Saroni juga bilang menegaskan bahwa Pak Surya Paloh selaku Ketua Nasdem tidak pernah memerintahkan kadernya melakukan hal negatif kepada lawan politiknya. Itu Nasdem itu Pak Surya, katanya Pak Saroni, hatinya tidak ada punya jadi seorang pengkhianat. Tidak ada. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah diperintahkan hal jelek ke kader. Tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politiknya. Beliau selalu ikhlas dan legowo apa yang terjadi dalam proses politiknya, jelasnya. Dan lain-lain. Itu yang diberitakan oleh Antara News. Lalu yang kedua itu framing negatifnya. Ini saya tangkap dari pemberitaan CNBC Indonesia pada hari Sabtu 9 September 2023. Ini diungkapkan oleh Tengku Rifki Harsha selaku Sekjen Partai Demokrat. Tengku Rifki menyebut bahwa perubahan itu terjadi secara tiba-tiba. Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya tadi di tengah proses finalisasi parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi. Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan, katanya. Pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, tambah dia. Itu yang selanjutnya saya akan coba masuk penjelasan framing. Framing adalah ketika media mempersiapkan masyarakat untuk mengkaitkan isu tertentu dengan isu-isu yang relevan. Dalam konteks ini, media dapat melakukan framing dengan mengaitkan berita penunjukan Caimin ini sebagai cawapres Anies dengan isu-isu lain seperti strategi pemilu, koalisi partai politik, atau dampaknya pada peta politik nasional. Jadi dengan melakukan framing ini, media dapat membantu masyarakat untuk memahami konteks yang lebih luas lagi seputar penunjukan tersebut, baik dari sisi aspek yang positif maupun dari sisi aspek yang negatif. Seperti itu.
Itu tadi untuk analisa yang pertama. Nah, ini saya akan coba masuk ke analisa kedua, yaitu uh, opinion leader. Peranan penting opinion leader itu dikaitkan dengan konteks teori two steps flow of communication. Jadi untuk harfiahnya, menurut saya teori ini mengemukakan bahwa informasi politik dan pendapat masyarakat tidak hanya bergerak secara langsung dari media ke individu, tapi melalui perantara opinion leader tadi ataupun pemimpin pendapat. Nah, dari berita dua tadi di atas yang sebelumnya saya jelaskan, opinion leadernya saya lihat mencakup dua tokoh. Yang pertama itu Ahmad Saroni, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem dalam konteks berita positifnya. Lalu yang kedua Tengku Rifki Hasyah selaku Sekjen Partai Demokrat dalam konteks berita positifnya tadi. Itu. Tengku Rifki Hasyah, Sekjen Partai Demokrat itu dalam konteks berita negatifnya ya. Karena tadi kan Pak Tengku Rifki menilai itu ada keputusan sepihak, terkesan tergesa-gesa, itu dan lain-lain. Lalu apa peran penting keduanya sebagai opinion leader? Jadi peran penting Pak Ahmad Saroni nih dengan Pak Tengku Rifki Hasyah, menurut saya ini saya menganalisisnya bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sumber informasi utama, pengaruh terhadap pemilih, mengarahkan perbincangan sampai dengan mobilisasi pemilih. Jadi sumber informasi utama, opinion leader, seorang opinion leader itu dapat menjadi sumber utama informasi politik bagi masyarakat. Mereka mengikuti berita dan perkembangan politik dengan cermat dan kemudian membagikan pandangan dan informasi mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks berita ini yang saya bawa tadi, opinion leader berperan sebagai perantara utama yang menjelaskan konteks implikasi dari penunjukan Caimin sebagai cawapres Anies. Lalu yang kedua itu pengaruh terhadap pemilih. Opinion leader memiliki pengaruh kuat terhadap pemilihan dalam memahami dan menilai peristiwa politik. Dalam hal ini, opinion leader dapat membantu masyarakat dalam memahami implikasi dari penunjukan tersebut, seperti dampaknya pada peluang Anies Baswedan dalam pemilu atau dinamika politik yang lebih luas lagi. Yang berikutnya, mengarahkan perbincangan. Opinion leader dapat mengarahkan perbincangan politik dan mendefinisikan agenda politik yang relevan. Mereka bisa memperkuat atau meragukan penunjukan Caimin sebagai cawapres Anies, dan hal ini saya kira dapat mempengaruhi cara pemilih lainnya memandang isu tersebut. Lalu yang terakhir, mobilisasi pemilih. Opinion leader seperti Pak Tengku dan Pak Ahmad Saroni ini dapat berperan dalam mobilisasi pemilih tentunya. Mereka berdua dapat mendorong orang-orang di sekitar mereka untuk terlibat lebih aktif dalam politik, termasuk dalam mendukung ataupun menentang pasangan calon yang melibatkan Caimin. Lalu masuk ke analisa berikutnya, karakteristik opinion leader yang secara efektif dapat mempengaruhi pemilihan sasaran dalam konteks ini itu seperti apa. Jadi kalau dikaitkan dengan konteks berita yang saya sebutkan tadi di awal, saya mencoba merangkumnya menjadi 5 poin. Ada 5 poin. Yang pertama itu kepahaman politik yang mendalam. Opinion leader harus memiliki pemahaman mendalam tentang politik dan proses pemilu tentunya. Mereka harus bisa menjelaskan implikasi
dan konteks penunjukan Caimin dengan baik kepada pemilih. Lalu kredibilitas politik. Jadi opinion leader yang efektif harus dikenal sebagai individu yang memiliki kredibilitas tentunya dalam urusan politik. Mereka harus memiliki rekam jejak yang baik dalam memberikan pandangan politik yang akurat. Lalu yang ketiga itu reputasi yang baik. Ini masih berkaitan. Reputasi opinion leader sangat penting. Mereka harus dikenal sebagai orang yang jujur, dapat diandalkan, independen dalam memberikan pandangan politik mereka. Lalu yang keempat, pemahaman terhadap isu spesifik. Opinion leader harus memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu yang relevan dengan penunjukan Caimin sebagai cawapres Pak Anies. Mereka harus mampu merinci isu-isu ini kepada pemilih. Dan yang kelima, poin kelima yang saya coba rangkum adalah pengaruh dalam jaringan sosial. Opinion leader harus memiliki jaringan sosial yang kuat, termasuk hubungan dengan pemilih yang potensial. Mereka harus bisa berinteraksi dengan banyak orang dan mempengaruhi pemilih melalui jaringan mereka. Lalu yang ketiga, analisa yang ketiga ini terkait evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini dalam konteks politik, dikaitkan dengan berita yang saya angkat tadi, menunjuk Caimin sebagai cawapres Anies oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang ini menimbulkan hubungan yang memanas antara Demokrat dan Nasdem. Ini menurut saya evaluasinya adalah suatu topik yang dapat diinterpretasikan beragam. Jadi tergantung pada perspektif masing-masing individu dan aktor politiknya. Jadi sebenarnya evaluasi demokrasi ini proses kompleks menurut saya. Jadi memang seringkali diperdebatkan, terutama dalam urusan-urusan politik. Namun menurut pendapat saya pribadi, beberapa aspek yang bisa diperhitungkan dalam evaluasi ini adalah, lagi-lagi saya bagi menjadi beberapa poin. Ini yang pertama, langsung saja saya bacakan, lagi-lagi transparansi. Jadi apakah proses penunjukan cawapres ini transparan? Apakah masyarakat diberi informasi yang cukup mengenai keputusan ini? Lalu dampak pada demokrasi, itu bagaimana penunjukan ini mempengaruhi dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Lalu apakah itu merangsang kompetisi politik yang sehat dan keterlibatan politik dalam proses politik itu tadi, seperti itu. Lalu dalam peran media, jadi dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ini sangat penting. Media itu diibaratkan berperan sebagai pilar dalam menjaga transparansi, kebebasan pendapat, dan partisipasi publik dalam proses politik. Dalam konteks politik seperti memanasnya hubungan antara kedua belah partai ini yang mengusung Anies sebagai cawapres Anies itu oleh Ketua Umum Nasdem, media memiliki beberapa peranan kunci menurut saya pribadi. Izin kembali saya coba jelaskan. Yang pertama, informasi dan transparansi. Media memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat. Dalam suatu situasi seperti ini, penunjukan cawapres, media harus menyajikan laporan yang komprehensif, berimbang tentang prosesnya, termasuk kontroversi dan pandangan-pandangan yang beragam. Ini sih kalau saya nilai sudah ada ya, jadi media sudah menjalankan ini. Dari tadi juga contoh dua media itu kan pemberitaannya beragam ya, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Jadi menurut saya media sudah masuk ke sana. Lalu pemeriksaan kekuasaan. Media sebenarnya berperan sebagai lembaga pemeriksa kekuasaan.
dengan memeriksa dan mengawasi tindakan pemerintah, partai politik, dan aktor politiknya. Mereka harus mengkritik dan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa proses penunjukan cawapres ini dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Lalu kemajemukan pendapat, media harus bisa memberikan platform bagi berbagai macam kelompok dan pandangan politik untuk diekspresikan. Hal ini penting dalam konteks politik yang kontroversial seperti penunjukan cawapres, karena memberikan suara kepada semua pihak yang terlibat seperti itu. Lalu juga pendidikan politik, media juga memiliki peranan sebenarnya dalam mendidik masyarakat tentang proses politik, aturan, dan pentingnya partisipasi politik. Mereka dapat membantu masyarakat memahami bagaimana politik bekerja dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi. Lalu yang terakhir menurut saya ini masuk ke kebebasan pers dan ekspresi. Jadi kebebasan media dan kebebasan berpendapat adalah elemen paling penting dalam demokrasi. Media harus beroperasi tanpa tekanan atau ancaman yang tidak sah yang dapat membatasi kebebasan mereka untuk melaporkan dan mengkritik. Namun catatan saya juga terakhir di sini, saya berpikir untuk menjalankan peran ini dengan efektif ke semuanya ini, media juga harus independen dan tidak tunduk pada pengaruh politik atau ekonomi yang dapat mempengaruhi keberimbangan dan objektivitas berita. Dalam konteks memanasnya hubungan kedua partai ini, Demokrat dan Nasdem, akibat menunjukkan Caimin sebagai cawapres Anies, media seharusnya beroperasi sesuai dengan etika jurnalisme dan prinsip-prinsip objektivitas untuk memberikan informasi yang akurat dan seimbang kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat membuat suatu keputusan yang informasinya itu dalam pemilihan mereka sendiri. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pendapat, juga mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Dan terima kasih kesempatan dan atensinya untuk melihat video saya seperti itu. Terima kasih. Sekian, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.